memang OJK menerbitkan surat edaran terkait asuransi kesehatan. Memang intensinya kami sih selalu namanya regulasi pasti kita dukung ya. Tapi tentunya sebab akibat daripada regulasi ini tentu harus dipikir panjang juga. Bahwa kita tahu juga kemarin ada berita yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 11 akan memanggil regulator meminta klarifikasi. Juga ini kebetulan saya juga kemarin ketemu DPR mempertanyakan ini, tapi nanti biar Pak Wayan yang jelaskan dulu sikap kami seperti apa, tentunya dampaknya seperti apa, tapi secara mitigasi risikonya kita juga harus berpikir yang lebih bijak ya. Bijak dalam arti kalau kita lihat loss ratio-nya memang cukup tinggi ya di asuransi kesehatan, tapi kami juga mempunyai pandangan dan pendapat kalau seyogianya dilakukan perbaikan secara ekosistemnya dulu itu lebih baik ya. Tapi memang nampaknya regulator mempunyai pandangan yang berbeda, tapi apakah ini nanti bisa membantu di dalam menekan loss ratio, ini juga masih tanda tanya tentunya. Karena apa? Tentunya di dalam perhitungan-perhitungan premi yang diajukan ke masyarakat, khususnya di asuransi kesehatan, teman-teman underwriters itu sudah memperhitungkan semua faktor ya, semua faktor, termasuk tingkat loss ratio yang tinggi, juga tingkat inflation rate-nya, dan semua itu sudah masuk di indikator-indikator. Tapi tentunya ini harapannya dengan adanya co-payment ini tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, fraud. Kita tahu nih masyarakat Indonesia kan sangat pintar, kan dikhawatirkan walaupun kalau kita lihat batasan-batasannya memang masih di tingkat yang wajar, tapi apakah nanti bukan masyarakat akan minta di top up ya dengan rumah sakitnya sehingga co-payment ini nggak usah dibayar. Ini yang harus disikapi juga. Oleh karena itu tadi di awal saya sampaikan kalau kami sih mengharapkan satu ekosistemnya kita perbaiki bersama-sama. Mungkin pembukaannya dari saya itu dulu. Silakan Pak Wayan, waktu dan tempat, atau Pak Cipton ditambahkan, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Jadi saya asumsikan kalau teman-teman sudah aware dengan OJK nomor 7 ini. Jadi sudah dirilis secara resmi oleh OJK, dan kemarin pagi OJK sudah memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada industri, asosiasi diundang semua, kemudian perusahaan asuransi yang berpartisipasi atau memiliki produk ini juga hadir. Nah, kalau teman-teman juga nanti berkesempatan, kalau bisa dibuka di YouTube channel, paparan kemarin itu ada di publish ya oleh OJK. Nah, sekarang saya mau sampaikan tentang pendapat atau komen daripada AUI sehubungan dengan isi OJK ini. Ya, kami mencoba merangkum dari ya sekian banyak komen dan feedback. Kemudian juga saya akan sampaikan sedikit tentang bagaimana sampai OJK ini akhirnya dirilis. Jadi diskusi sudah lebih dari setahun. Kami pahami kalau awalnya calls-nya itu dari asosiasi yang mengalami loss ratio yang lebih tinggi. Ya. Kalau di asuransi umum mungkin masih rata-rata masih di bawah 100%. Nah, kemudian kalau di media saya pun baca kalau perusahaan sudah banyak mengalami di atas 100%, malah ada yang 120%. Nah, skenario tentang peningkatan biaya
ya, berobat atau medical inflation ini dirasakan juga di regional, tidak hanya di Indonesia. Bahkan ada beberapa negara sampai berteriak dan DPR pun sampai turun tangan bahwa masyarakat sudah tidak mampu lagi ya untuk bisa berobat dengan biaya sendiri. Salah satu yang ditunjuk adalah karena ya peran daripada perusahaan asuransi yang melonggarkan, ya terlihat kesannya karena ada limit yang cukup besar sehingga berobat itu menjadi ya lebih nyaman, kemudian biayanya menjadi ya selalu lebih tinggi gitu. Sehingga OJK menanggapi bekerja sama dengan asosiasi, bisa nggak kita mencoba untuk ya turut serta untuk mengelola inflasi kesehatan ini, biaya kesehatan ini. Nah, jadi secara singkat kami yang mendukung SE OJK ini karena dalam rapat-rapatnya juga dilibatkan. Jadi ini merupakan upaya strategis OJK untuk memperkuat tata kelola industri asuransi kesehatan nasional. Kemudian mengajak juga keterlibatan dari stakeholder sehingga ekosistem ini menjadi lebih baik. Hal-hal yang AAWI apresiasi dari SE ini adalah pertama, peningkatan kapasitas dan tata kelola perusahaan asuransi, di mana di dalam ketentuan perusahaan asuransi itu harus memiliki SDM medis, ya, kemudian harus ada ajun ahli kesehatan yang bersertifikasi, kemudian menunjuk dewan penasihat medis yang bisa dikerjasamakan oleh beberapa perusahaan asuransi, kemudian menunjuk satu ya dari beberapa perusahaan asuransi. Tidak harus satu perusahaan memiliki satu dewan penasihat medis gitu. Nah, kemudian hal yang kedua adalah penerapan manajemen risiko. Jadi salah satu yang dibuat sebagai regulasi adalah penerapan co-payment minimal 10%. Nah, jadi co-payment ini bukan hal yang baru yang diberlakukan di asuransi kesehatan. Namun co-payment ini mirip seperti pada asuransi yang lain, itu adalah risiko sendiri ya, dari setiap klaim yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Ya kalau di kendaraan itu angkanya fix ya 300.000 minimal. Kemudian kalau di beberapa lini asuransi lain itu bisa persentase. Nah ini penerapannya adalah minimal 10%. Nah, jadi ini tujuannya tentunya adalah peserta, istilahnya kita sebut peserta ya atau tertanggung di sini, untuk aware kalau pengobatan yang terjadi itu biayanya berapa. Karena dalam banyak hal karena sifatnya cashless itu nasabah tinggal gesek aja, dia nggak tahu biayanya berapa gitu. Nah, jadi dengan adanya co-payment ini peserta jadi aware, dan yang kita harapkan adalah bisa mencari ya penyedia provider ya kalau kita sebut untuk berobat itu, mencari yang lebih sesuai dengan kemampuannya, tapi tanpa mengurangi daripada ya ketentuan klinikal ya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, jadi kalau pemahaman dan kesadaran tentang biaya-biaya ini bisa ya terjadi, ya kami meyakini akan terjadi ya penurunan biaya klaim secara totalnya. Nah, kemudian yang diatur juga mengenai koordinasi manfaat
atau COB. Nah, jadi OJK mensyaratkan agar setiap produk yang dibuat harus memungkinkan bisa terjadi atau terciptanya mekanisme coordination of benefit ini, di mana Kementerian Kesehatan ya juga sudah membuat suatu ya ketentuan kalau ada COB, kerjasama antara penyedia kesehatan yang BPJS dengan asuransi tambahan itu dibuat maksimum sampai 200%, di mana porsinya itu antara BPJS dan asuransi tambahan itu sudah dibuat ketentuannya, itu 75%, kemudian kalau asuransi tambahan bisa sampai 125%. Ini sudah dibuat di bulan November, kemudian masih berjalan prosesnya. Setiap perusahaan harus membuat kerjasama dengan BPJS, dan kebetulan tanggal 17 ya, nanti akan ada lagi hari Selasa sosialisasi, saya baru terima undangannya untuk penerapan ini ya, jadi diundang oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian kita diminta untuk penguatan sistem ya, dan kemitraan digital, jadi memungkinkan adanya exchange daripada data antar penyedia ya jasa untuk berobat dengan perusahaan asuransi dan juga administrasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi. Kemudian kami juga apresiasi tentang transisi yang diberikan. Ini berlaku 1 Januari 2026 untuk produk yang mempunyai automatic renewal, memang diberikan waktu penyesuaian registrasi ke OJK-nya sampai 31 Desember 2026. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang diharapkan oleh asosiasi atau anggota kami, jadi tentang co-payment ini kami juga minta bantuan kepada OJK dan yang stakeholders di kementerian untuk bisa melakukan komunikasi dan koordinasi di antara lembaga, sehingga hal-hal yang dirasa kurang jelas atau menimbulkan pertanyaan itu bisa diadres sebelum pemberlakuannya nanti. Kemudian ya sedikit masukan tentang co-payment, karena perusahaan atau badan usaha itu biasanya sudah mempunyai perjanjian dengan karyawan atau perjanjian kerja bersama ya. Nah, jadi ini pun perlu adanya komunikasi sehingga tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran kalau adanya penerapan ketentuan ini. Jadi sebagai penutup, tentunya AOI berkomitmen mendukung pelaksanaan SDOJK ini, ya, kemudian melalui edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi kepada seluruh anggota, kita harapkan ini berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Ketua secara ini. Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi teman-teman, ini adalah sikap dan dukungan kami terhadap regulator yang telah menerbitkan SEU baru terhadap asuransi kesehatan. Jadi clear, memang tadi saya sudah sampaikan, kita memang perlu waktu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga kepada industri asuransi umum khususnya, juga bagaimana ini nanti di akhir tahun ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun memang apakah ini bisa membantu mendongkrak perbaikan kinerja di lini usaha asuransi kesehatan, kita masih harus menunggu.